dari kuasa hukum Bapak Martin Konai, tolong jelaskan putusan nomor berapa, tahun berapa yang menyatakan bahwa objek tanah tersebut adalah milik dari Esau Konai maupun dari ahli warisnya. Selamat malam teman-teman media yang berkesempatan hadir. Saya Mutiara Manafe, salah satu tim kuasa hukum Bapak Pit Konai dan Bapak Eli Konai dari Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT. Saya ingin meluruskan terkait status tanah di Danau Ina dan Pagar Panjang yang diklaim oleh Bapak Martin Konai sebagai ahli waris tunggal. Terkait putusan eksekusi nomor 8 terhadap perkara nomor 8 tahun 1951 yang telah diputus Majelis Pengadilan Kepala-Kepala Negara di Kupang tanggal 23 Mei 1951, dan juga putusan kasasi nomor 63 tahun 1955 yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Bertolomeus Konai berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Juni 1994 kepada Ketua Mahkamah Agung RI terkait dugaan adanya penyimpangan pendataan eksekusi terhadap perkara nomor 8 tahun 1955 pada Pengadilan Negeri Kupang, bahwa oleh karena dalam putusan perkara tersebut nomor 8 dan juga putusan kasasi nomor 63 telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kepada pihak ahli waris penggugat telah diajukan permohonan eksekusi, namun setelah dipelajari oleh pihak Pengadilan Negeri Kupang, perkara tersebut tidak dapat dieksekusi karena objek sengketanya tidak jelas, sehingga objek tanah sengketa kembali dalam kekuasaan ahli waris tergugat, dalam hal ini Bapak Bertolomeus Konai, dan bahwa perkara nomor 8 dan perkara nomor 63 tidak ada hubungan dengan Bapak Esau Konai maupun ahli warisnya, karena perkara-perkara tersebut adalah perkara antara Victoria Anin melawan Bertolomeus Konai, sehingga pernyataan-pernyataan kuasa hukum dari Bapak Martin Konai yang berbunyi siapapun tidak bisa mengklaim tanah-tanah tersebut adalah sangat tidak benar, karena berdasarkan surat Pengadilan Negeri Kupang, tanah tersebut telah dikembalikan kepada pihak tergugat Bapak Bertolomeus Konai serta ahli warisnya. Dan berdasarkan statement dari kuasa hukum Bapak Martin Konai, tolong jelaskan putusan nomor berapa, tahun berapa yang menyatakan bahwa objek tanah tersebut adalah milik dari Esau Konai maupun dari ahli warisnya. Karena dalam putusan 78, 70, 1505 isi dari putusan tidak menyatakan hak kepemilikan, melainkan menyatakan penolakan terhadap permohonan pembatalan eksekusi yang diajukan oleh Bapak Pit Konai. Karena merujuk putusan Mahkamah Agung 3171 yang menyatakan bahwa penggugat, tergugat 1, tergugat 2 adalah ahli waris dari Betty Bako Konai, yang mana Esau Konai tidak ada dalam putusan 3171, yang artinya sudah jelas di sini. Dalam putusan bahwa dia bukan ahli waris. Bagaimana mungkin
ahli waris dari Esau Konai mengklaim bahwa objek yang disengketakan adalah miliknya. Saya selaku tim kuasa hukum Bapak Pit Konai dan Bapak Eli Konai dari Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT mempertanyakan mana buktinya, dasar hukumnya apa. Kita kan orang hukum, kita berbicara berdasarkan bukti, fakta, dan data. Seperti apa yang disampaikan kuasa hukum Bapak Martin Konai, yang mana berbicara berdasarkan putusan-putusan. Putusan yang mana? Dan isinya tentang apa? Harapan saya, masyarakat harus lebih cerdas dalam menyikapi pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum Bapak Martin Konai. Mungkin itu sekian dari saya. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Pit Konai untuk menambahkan waktu. Terima kasih. Saya sebagai ahli sah secara hukum berkatakan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 311 menyatakan bahwa kami adalah waris yang sah secara hukum, sedangkan Esau kena bukan dikatakan hukum. Oleh karena apa? Misalkan akta pencabutan kasasi dari Mahkamah Agung, Esau kena tidak berhak. Yang betul, Mahkamah putusan nomor Perwira nomor 6 dan putusan nomor 9 tercantum nama Esau Konai, tapi dalam putusan nomor 311 benar-benar Esau Konai itu nama tidak ada, sehingga dia tidak berhak atas tanah. Tidak berhak sekali saya katakan. Ya. Yang kedua, putusan pidana nomor 12 nomor 828 tahun 2015 bahwa ada 26 bukti kuatkan Mahkamah kuatkan bahwa tanah itu adalah sah, adalah kami semua kami punya, motor los Konai punya, menurut pada kami Pit Konai DKK. Sehingga dasar hukumnya cukup kuat. Dikatakan bahwa, tambahkan bahwa sedangkan Domingos Konai tidak berhak apa-apa karena dia tidak memiliki bukti apa-apa, nol bukti, ya, tidak ada bukti apa-apa. Berdasarkan dua putusan ini, bahwa kami secara hukum adalah milik sebagai ahli waris yang sah dari Betty Bako Konai adalah betul. Itu saja singkat saja. Mungkin ada waktu lain saya akan lebih jelas, lebih panjang karena untuk hal-hal yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasan singkat dari Bapak Pit Konai. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Eli Konai untuk menambahkannya. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman media dan semua istimewa Bapak Pit dan kuasa hukum. Saya pada malam hari ini tidak mau berbicara banyak. Saya hanya mau menekankan kenapa perkara 828 itu almarhum Domingos Konai tidak bisa membuktikan bukti-bukti di Mahkamah Agung. Karena sekali lagi saya mau katakan, putusan yang mana yang dia harus memberikan bukti itu di Mahkamah Agung. Sehingga dengan itu maka
putusan 828 itu dia tidak bisa membuktikan. Kami punya bukti 26 bukti, sementara Domingus Konai tidak ada bukti sama sekali. Saya hanya mau berbicara soal perkara, namanya perkara perdata, supasti kita berangkat dari silsilah keluarga. Silsilah keluarga tersebut, kalau kita mau uraikan dari Beti Bako Konai kan punya anak 3. Yang pertama adalah Hendrik Konai, kedua adalah Abraham Konai, ketiga adalah Daniel Konai. Saya uraikan dari Daniel Konai. Dari Daniel Konai melahirkan anak laki-laki namanya Nicholas Konai. Dari Nicholas Konai melahirkan 3, yaitu Daniel Konai, Yakub Konai, dan Elizabeth Konai. Dari Daniel melahirkan yang namanya Bartholomeus Konai, ayah kandung daripada Bapak Pi Konai. Oleh sebab itu, saya tidak mau katakan bahwa turunan dari Beti Bako Konai perempuan tidak ada hak, tidak. Tetapi saya mau katakan bahwa turunan laki-laki lurus turun dari Beti Bako Konai hanya tinggal 1, yaitu Pi Konai. Nah, Pi Konai adalah ahli waris yang sah turunan dari laki-laki, yaitu Beti Bako Konai. Kemudian kalau dari Hendrik melahirkan yang namanya Gerardus, Bartholomeus, dan Paulus. Dan dari Bartholomeus melahirkan yang namanya Maria Konai, Yohanes Konai, dan Henderina Konai, dan yang lain. Dari Maria Konai menikah dengan Filipus Anim, melahirkan Victoria Anim. Dan dari Victoria Anim menikah 2 kali, yaitu dengan Kolo dan Samadara. Kemudian karena 1 anak saja dari Maria Konai, yaitu Victoria Anim, maka Maria Konai berhubungan dengan Urbanus Nilo, kemudian melahirkan yang namanya Yohanes Konai II. Karena Yohanes Konai II tidak bisa memakai marga Nilo, maka diangkat oleh Yohanes Konai I, sehingga dia dinamakan Yohanes Konai II. Nah, dari Yohanes Konai II inilah dia melahirkan Esau Konai dan saudara-saudaranya. Sehingga saya mau katakan bahwa dengan demikian maka turunan daripada Yohanes atau Esau tidak bisa mewarisi tanah Beti Bako Konai, karena tanah turunan Konai adalah turunan lurus dari Beti Bako Konai. Jadi mungkin itu yang saya tekankan, supaya keluarga-keluarga atau saudara-saudara yang tinggal di atas Danuina dan Pagar Panjang tidak merasa resah atas pernyataan daripada saudara Martin Konai. Saya kira itu yang saya sudah sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, teman-teman media. Terima kasih.